Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah koperasi simpan pinjam itu hukumnya riba, sedangkan keuntungan atau SHU-nya dibagikan kembali ke anggota setiap tahunnya? Dan bagaimana dengan karyawan yang bekerja di koperasi tersebut? Koperasi simpan pinjam, ada yang berpendapat dia koperasi itu azasnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kalau seseorang membayarkan riba untuk dirinya sendiri, apakah riba namanya? Kata siapa dari anggota, oleh anggota, untuk anggota? Yang ada, masing-masing menyerahkan modal para anggota tersebut, minjam salah seorang anggota uang yang lain, kemudian dibayar berlebih untuk anggota yang tidak minjam. Begitu kan? Iya. Sama artinya saya seorang lalu minjam dari A, B, C 10 orang, kemudian di sana juga ada uang saya. Ada uang saya. Saya minjam 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 dari 30 orang, 3 juta. Juga saya masukkan uang saya 100.000. Jelas? Semuanya sepakat memberikan, minta bunga kepada saya. Bunga, kalau koperasi per tahun berapa biaya bunganya? Administrasinya berapa? Macam-macam. Ada yang 25%, ada. Ada yang 25% atau tidak? Iya, setahun. Ada yang 25%. 10. Koperasi apa ini 10? Biasanya ada terus terang. Saat koperasi saya ngelulus koperasi 25%. Jujur dia 25%. Koperasi 25%. Di bank riba berapa persen kalau bank riba? Yang pengalaman 13%, 12% segitu kan ya? 11% ya. Dia 2 kali lipatnya. Ini koperasi saling bantu itu ribanya 2 kali lipat. Jelas? Dari uang 3 juta tadi, memangnya 100 riba ini tidak akan ada ribanya karena uang dia kan. Tapi dari 2.900.000 riba atau tidak? Riba sudah. Bukan namanya saya minjam dari saya untuk diri saya, tidak. Bila ini adalah riba dan ini dinamakan dengan sisa hasil usaha, SHU, tinggal ganti U-nya dengan R, sisa hasil riba. Jelas itu? Lalu Ustaz, kalau gitu Anda termasuk penghambat kesejahteraan warga rakyat kecil. Sebagaimana saya pernah dikatakan oleh seorang mahasiswa ketika kuliah umum, Ustaz, berarti Anda penghambat ekonomi Islam. Saya demi Allah tidak menghambat ekonomi Islam, ekonomi syariah, tetapi saya menghambat orang yang membuat riba atas nama Islam. Karena mereka mengatakan setiap orang yang memberikan koreksian atau kritikan terhadap apa yang dengan bank syariah, dianggap mereka musuh. Lihat dulu, kalau dia ngomong asal tanpa dalil dari kitab Allah dan Rasulullah, ini memang musuh. Tapi bukankah orang belajar dari musuh juga? Tapi kalau ada dalilnya, Qur'an dan Sunnah dan perkataan para ulama dan jelas istinbatul hukumnya, jangan anggap semua jadi musuh. Jelas ya? Ada sekarang yang musuh saya kira nggak ada. Tidak ada yang banding musuh kitab Allah dan Rasulullah SAW. Kalau saya sampaikan hawa nafsu, iya. Sampai hawa nafsu musuhi. Siapa? Tidak ada niat kita menghambat koperasi tadi. Tetapi bukankah sekarang ada koperasi syariah buat dengan sistem betul-betul syariah, betul-betul jual beli. Bagaimana cara Ustaz mudah? Tidak ada simpan pinjam yang ada pertambahan. Kalau gitu semua orang minjam Ustaz, ya udah saya minjam, kembali uang masing-masing. Minjam uang masing-masing, silakan bayar riba ke diri masing-masing. Kalau untuk simpan pinjam, meminjam dan menyimpan, ini akadnya semuanya qard. Dalam Islam memang qard bukan sebagai akad investasi. Tidak bisa kaya Anda dengan pinjam-pinjam kecuali dengan cara riba. Sehingga qard tersebut dalam Islam dibatasi kecil. Tapi ingin investasi, rubah akadnya menjadi akad investasi jual beli. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bila Anda ingin keluar dari riba, rubah akadnya menjadi jual beli. Tapi bukan sekedar rubah di atas kertas. Ada si A ini mau kawin yang kedua kalinya. Tapi asetnya yang pertama sudah dikuasai istri pertama. Tapi ingin kawin juga. Datang kepada Anda atau ke koperasi, saya butuh kontrakan rumah selama 1 tahun, butuh perabotan, peralatan. Berapa kira-kira? 10 juta. Tolong berikan saya pinjaman uang, nanti saya bayar berlebih. Bisa ini? Riba namanya. Kalau tidak berlebih, mau Anda berikan pinjaman ke teman baik tadi, dia mau kawin yang kedua ini istrinya. Saya masih 1. Masa dia saya pinjamin untuk 2 tanpa ada pertambahan? Jelas? Jelas. Tapi kalau ingin tidak ada masalah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda ingin juga mutar uang ini, ingin mutarkan uang Anda juga ini. Ya sudah. Kalau gitu tidak ada pinjaman. Tapi saya akan bantu juga Anda. Caranya, di mana Anda kira-kira ingin ngontrak? Cari rumahnya, tapi jangan bikin akad apa-apa. Nanti saya yang datang nyewa dulu ke pemilik rumah tersebut. Kemudian mana barang yang Anda inginkan tersebut? Mari kita datang ke sana. Tapi jangan buat akad apa. Anda tunjuk saya beli dulu. Setelah barang saya beli, saya miliki dan saya terima, saya jual kepada Anda. Jelas? Jelas. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Bila idza ara rajulun rajulan sabita, bila seorang laki-laki memperlihatkan kepada temannya sebuah barang, beli dulu olehmu barang tersebut, nanti aku beli darimu. Imam Syafi'i mengatakan akadnya jaiz, boleh akad ini dengan syarat tidak melazimkan dengan akad yang pertama ini, kecuali setelah dibeli baru terbuat akad jual beli. Seperti yang kita jelaskan tadi, masalah DP itu berkaitan dengan hal ini. Ya, beli oleh Anda, setelah Anda beli dengan akad dan berpindah kepemilikannya dengan diterima. Nah, ini sekarang saya jual. Tadi saya beli, Anda tahu kan 10 juta. Sekarang Anda mau bayar berapa? Sepakati keuntungannya. Berapa lama cicilannya? 1 tahun. Saya jual 11 juta, setuju? Setuju. Udah. Setuju? Mana barangnya? Pak, tolong antarkan barang ke tempat teman saya ini ya. Tadi sudah Anda terima kan barangnya? Tinggal tolong antarkan. Selesai. Bagi dia halal, bagi Anda halal. Tapi kalau tadi langsung Anda berikan 10 juta, kemudian Anda minta tambah 1 juta, menjadi 11 juta, nantinya dibayar desa 1 tahun, ini murni riba. Tidak Anda membantu dia, tidak dia membantu Anda. Karena Anda dulu dikutuk oleh Rasulullah. Yang minjam tadi karena membayar lebih nantinya sebagai pemberi makan riba. Yang memberikan pinjaman sebagai pemakan riba. Mana yang besar dosanya? Ya, sekecil-kecilnya dosa Anda injak terompa di neraka, kepala Anda mendidih benaknya. Ada yang berani? Apalagi riba besar-besar. Perang dengan Allah karena kezalimannya bukan kepada mereka saja. Jelas ini bisa dirubah komersil saja menjadi syariah. Bank pun bisa dirubah menjadi syariah. Tapi betul-betul syariah bukan sekedar pengelabuan.